Jadi pada poin ini kita diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad Asy-Syafi'i Al-Hadrami bahwa yang namanya pesan takwa, perintah bertakwa itu sudah Allah perintahkan, sudah Allah bebankan kepada umat manusia sejak dahulu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Asy-Syafi'i Al-Hadrami, pada halaman ketiga baris ketiga dari atas. Halaman 3 baris ketiga dari atas kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahati wa barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wat taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin ila akhir nas. Wat taqwa, dan adapun takwa itu wasiyatullahi adalah wasiat Allah. Wasiyatullahi, perintah Allah. Rabbil alamina, Tuhan seru sekalian alam, zat yang mengatur alam semesta. Pesan buat siapa, kewajiban buat siapa? Lil awwalina, bagi umat-umat yang terdahulu. Lil awwalina, bagi umat-umat yang terdahulu. Wal akhirina, dan umat-umat yang datang kemudian atau umat-umat yang belakangan. Jadi pada poin ini kita diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Asy-Syafi'i Al-Hadrami bahwa yang namanya pesan takwa, perintah bertakwa itu sudah Allah perintahkan, sudah Allah bebankan kepada umat manusia sejak dahulu kala. Bukan hanya sejak umat Islam di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabiullah Adam alaihi salam lahir, Allah sudah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Terus pada nabi-nabi berikutnya yang kemudian berdakwah, menciarkan syariat Allah, ngajak umat manusia, pesannya sama. Yuk umatku, kata Allah, pesannya sama untuk seluruh umat manusia agar bertakwa kepada Allah.
Mana buktinya? Mari kita lihat. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ dan sungguh telah wasaina kami perintahkan kata Allah, perintahkan kepada siapa? Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diturunkan kitab suci oleh Allah, min qablikum dari sebelum kalian, wa iyyakum dan juga kepada kalian dipesankan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Umat terdahulu yang Allah turunkan kitab sucinya melalui para nabinya Allah sudah diperintahkan untuk bertakwa. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang juga diturunkan kitab suci berupa kitab suci Al-Quranul Karim juga dipesankan sama-sama untuk bertakwa kepada Allah. Fama dan tiadalah min khairin dari suatu kebaikan, ajilin yang sedang terjadi, wala ajilin dan tidak pula yang akan datang, zahirin yang zahir yang nampak, wala batinin dan juga pada yang tidak nampak, illa melainkan wattaqwa, sedangkan takwa itu sabilun adalah jalan musilun yang menyampaikan ilaihi kepada khair atau kepada kebajikan. Wawasilatun dan cara, wawasilatun dan media, wawasilatun dan perantara, muballighatun yang menyampaikan lahu kepada kebaikan itu. Wama min syarrin dan tiada suatu keburukan, wama dan tiadalah min syarrin dari suatu keburukan, ajilin yang sedang terjadi, ajilin yang sedang berlangsung, wala ajilin dan tidak pula yang akan datang, zahirin yang zahir, wala batin dan tidak pula yang batin tidak kelihatan, illa wa taqwa kecuali wa taqwa, takwa itu hirzun tempat berlindung, hirzun tempat berlindung, harizun yang kokoh, harizun yang kokoh, wa hisnun dan benteng, hasinun yang kuat, lissalamati untuk suatu keselamatan, minhu dari syar, minhu dari keburukan, wan najati dan dari kebebasan, min dororihi dari dampak buruknya keburukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup manusia itu dipenuhi dengan dua hal. Yang pertama hal baik, yang kedua hal buruk. Itu saja kita ketemu. Kita menjalani hari-hari kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Satu minggu ada 7 hari, maka sepanjang 7 hari itu kita jumpai sesuatu, kadang baik, kadang buruk, kadang buruk, kadang baik. Jarang kita ketemu baik terus. Mungkin urusan pribadi kita baik, urusan sama tetangga kurang baik. Mungkin urusan kita sama pasangan hidup kita baik, tapi urusan kita dengan saudara kita enggak baik. Mungkin hari ini kita baik, besok belum tentu baik. Hari-hari yang kita lampaui diiringi dengan dua perkara, perkara yang baik maupun buruk. Nah, dua perkara ini ada sababiahnya. Dua perkara ini ada sebab-sebab yang menghantarkannya. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bahwa dikatakan tidak ada satu kebaikan baik yang terjadi hari ini maupun yang akan datang kecuali suatu ketakwaan itu yang akan menghantarkan kebaikan.
Jadi kalau hari ini kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah lewat cara siapapun, mungkin lewat saudara kita, mungkin lewat orang lain, mungkin lewat alam, maka kebaikan itu akan dapat kita raih, kebaikan itu akan dapat kita nikmati jika pegangan hidup kita dikendalikan atau dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau ada suatu keburukan yang menimpa kita di suatu saat, suatu keburukan yang menerpa hidup kita di suatu hari, maka tidak ada lain agar kita terhindar dari keburukan itu, selamat dari keburukan itu. Maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari sebuah keburukan adalah dengan cara bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ketika kita jalankan dalam hidup kita, sekaligus dia akan membuktikan dua hal. Pertama, takwa akan menghantarkan kita pada suatu kebaikan buat hidup kita. Di sisi yang bersamaan, takwa juga akan menyelamatkan kita dari keburukan hidup kita, baik hari ini maupun yang akan datang. Maka di surah lain Allah sudah ingatkan kepada kita, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَذَكِّرْهُمْ, ingatkan kepada mereka umat kata Allah tentang apa? Bi-ayyamillah, dengan perputaran hari-hari Allah yang Allah berikan kepada kita, mulai Ahad, Senin, Sabtu, terus sampai Ahad lagi 7 hari. Kenapa? Karena di dalam perputaran hari-harinya Allah yang kita jalani setiap minggu ada 7 hari, itu kita hanya mendapatkan 2 perkara, kebaikan dan keburukan. Inna fi dzalika laayatin. Karena di dalam hal yang demikian itu, kalau kita ingat perjalanan hari-hari kita, agar Allah tunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah bagi siapa? Likulli sabbarin syakur, bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar, tegar dalam menghadapi hidup, wasyakur, dan orang-orang yang pandai bersyukur. Artinya apa? Kalimat sabar mengisyaratkan bahwa oh iya, hidup itu ada hal buruk yang harus dihadapi dengan kesabaran. Syakur, oh iya, hidup itu ada hal baik yang harus disikapi dengan sifat syukur. Jadi kita hidup kalau nggak sabar ya syukur. Kalau masih mau hidup susah banget. Punya anak bader ya, punya laki mancing mulu misalnya ya, punya utang-utang mulu kan susah. Ya udah mau diapain lagi? Sudah sabar karena masih hidup. Sebaiknya besok-besok seneng, ya Allah bocah udah anteng, laki udah rajin sholat, rajin ngaji ke masjid jamaah, alhamdulillah. Sabar syukur, sabar syukur. Kenapa? Baik buruk, baik buruk. Di mana letaknya? Kalau kita bertakwa, insya Allah hidup kita seluruhnya baik. Kalau kita bertakwa, insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah, diselamatkan dari keburukan. Kuncinya di takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam 'alaqallahul 'azimu, wa kam, dan berapa kali, berapa banyak, 'alaqa, mengkaitkan siapa Allahul 'azimu, Allah yang maha agung, fi kitabihi, di dalam kitab sucinya Al-Quran, Al-Azizi, yang maha luhur, ala taqwa, atas taqwa, min khairatin, berupa kebaikan-kebaikan, azimatin, yang agung, wasa'adatin, dan kebahagiaan-kebahagiaan, jasimatin, yang besar. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, manakala berbicara tentang takwa, tentang bab takwa, Allah selalu mengkaitkannya tentang fadilah-fadilah berupa kebaikan-kebaikan. Setiap ngomong takwa ada kebaikan yang Allah janjikan. Setiap berbicara tentang takwa kepada Allah, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah sudah janjikan bagi siapapun yang mau bertakwa.
Mari kita lihat contoh-contoh yang Allah tunjukkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Famin dzalika, dan dari yang demikian itu, apa faidah yang pertama dari ketakwaan? Al-ma'iyatul ilahiyah. Al-ma'iyatu al-ilahiyah, kebersamaan Allah. Al-hafadhiyatu, yang bersifat melindungi. Al-latifiyah, yang al-lutfiyah, yang bersifat lembut. Siapapun yang bertakwa kepada Allah pasti akan selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kelembutan oleh Allah dalam sepanjang hidupnya. Qala berfirman, ini ayatnya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Hebat, subhanallah. Rahasianya, kalau kita pengen ditemani Allah, selalu dalam lindungan Allah, selalu didekati oleh Allah, kunci rahasianya ada di takwa kepada Allah. Kalau kita takwa kepada Allah, dimanapun kita berada, Allah selalu lindungi kita, Allah selalu bersama kita. Makanya ada sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena ayatnya memang mengatakan siapapun yang bertakwa kepada Allah dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dia akan selalu diikuti oleh Allah dalam naungan ridhonya. Kita di rumah bertakwa kepada Allah, tunjukkan taat kita kepada Allah, rumah tangga kita dilindungi Allah. Kita di jalan usaha, naik mobil, naik kendaraan, kalau bertakwa kepada Allah, insya Allah dijaga, dilindungi oleh Allah. Kita di tempat kerja, kita di pasar, kita di kantor, tetap pegang itu takwa, kita selalu dijaga oleh Allah. Kerja di kantor, duit banyak, ya, proyek banyak. Kalau nggak takwa kita, nggak sabar kita main proyek, main korupsi. Kenapa bisa korupsi? Karena dia nggak bertakwa, nggak bakal dijaga oleh Allah. Tapi kalau hatinya takwa, duit ngeletak nggak ada yang lihat, dia tetap ingat takut sama Allah, dia dijaga dari dosanya, dari kemurkaan Allah. Kenapa? Terhindar dari bab-bab yang haram. Banyaknya manusia terjerumus dalam keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, haram, maling, judi, ngerampok dan seterusnya. Karena takwanya dia nggak pegang, akhirnya dia tidak selamat. Tidak selamat dari apa? Karena dia gampang terjerumus kepada kemaksiatan. Kenapa? Allah nggak lindungi, karena dia nggak pernah ingat Allah. Tapi kita yang kerja di kantor, mungkin jabatan kita nggak tinggi, mungkin duit kita nggak banyak, mungkin gaji kita nggak besar, tapi insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Maka yang ingat mikir, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Bukan yang penting enak, bukan yang penting senang, bukan yang penting happy, bukan yang penting enjoy, bukan yang penting bahagia, bukan yang penting terpandang, bukan yang penting kaya. Apa artinya itu semua jika nggak pernah dijaga oleh Allah? Apa arti kaya dunia kalau besok nggak dijaga oleh Allah, kita disiksa dalam nerakanya Allah? Yang penting kita ingat selalu takwa kepada Allah, biar dijaga oleh Allah, dunia selamat, akhirat juga selamat. Bolehlah kata ada orang korupsi di kantoran, ratusan juta, miliaran, triliunan, dia selamat, nggak ketangkap KPK, dia selamat, nggak dipenjara. Iya, dunia dia selamat, tapi akhirat besok dia pasti celaka, seumur-umur hidup di akhirat. Naudzubil. Dia pikir dia hanya mikirin selamat dunia, nggak pernah mikirin selamat akhirat. Oleh karena itu, orang yang takwa insya Allah selamatnya komplit, selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang pertama. Wa min dzalika, dan dari yang demikian itu, yang kedua, rahasia di balik takwa kepada Allah, al-ilmul laduni, mendapatkan ilmu laduni, ilmu
yang langsung diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Bisa. Mungkin kita bukan orang yang pintar, mungkin kita bukan orang yang cerdas, mungkin kita bukan orang yang sarjana, bukan yang bergelar tinggi, bukan yang sekolah sampai kemana-mana. Kadang cuma lulus SD, kadang hanya bisa sampai SMP, paling mentok di SMA, kuliah juga nggak lulus. Baik, tapi bukan berarti kita jadi orang bodoh. Kenapa? Bagi Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak sekolah tinggi, kalau Allah berkehendak, dia akan mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, punya kesadaran ilmu dari Allah yang Allah berikan. Dan ini hanya bisa diterima, dimiliki, diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian, coba kita nengok ke belakang. Betapa orang tua kita dulu di kampung nyaris jarang yang punya gelar sarjana, ya. Kalau dalam zaman dulu gelar BA, sarjana muda udah paling keren, ya. Apalagi DRS, apalagi SH, apalagi dokter, jarang pisan dulu. Dokter sekarang ya kacang, di mana-mana ada dokter. Orang dulu gelarnya tidak tinggi, orang dulu ilmunya nggak kayak sarjana, tetapi karena ibadahnya rajin, sering ngaji walaupun sedikit-sedikit, tapi karena takwanya kepada Allah, dalam hidupnya mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang haram, mana yang halal. Itu ilmu. Tahu mana yang bijak, yang tidak bijak. Tahu, makanya orang tua kita itu sangat bijak-bijak. Apa aja kayaknya ngerti. Tong jangan kalau pada asar jangan suka tidur. Tong kalau lagi duduk jangan di tengah pintu. Begitu. Itu kan ilmu sebetulnya. Yang nggak ada dicari di fakultas manapun. Tapi dengan laduninya Allah, bimbingan Allah, orang tua kita karena hatinya bening, takwanya bagus, dikasih ilmu oleh Allah. Lah coba yang sekarang bocah sekolah, kalau belum SMA belum dianggap sekolah, kalau bisa kuliah, kelihatannya gelarnya tinggi tapi ilmunya nggak banyak, bijaksananya nggak ada, akhlaknya nggak punya. Coba orang tua kita nggak tinggi kuliahnya tapi akhlaknya subhanallah luar biasa. Sama tetangga bagaimana, sama orang tua bagaimana. Lah kalau sekarang masya Allah kita punya bocah sarjana lagi semester 7, naik depan kita motor ngebut, knalpotnya digedein, kenceng, kuping pengeng, kagak ada akhlak, nggak bisa. Kenapa? Dia belajar dapat ilmu tapi ilmunya nggak nyangkut di otaknya, berarti ilmunya nggak manfaat. Kenapa? Karena takwanya nggak ada. Orang dulu takwanya ada, belajar sedikit dipakai, akhlaknya bagus luar biasa. Belajar sedikit, ngaji sebentar, akhlak dipakai, ilmu laduni dari Allah, akhirnya dipraktekin. Sholat jamaah rame, asal sore ngaji lah. Coba sekarang kita punya masjid, kalau habis maghrib sepi kayak penjara. Kenapa? Nggak ada bocah ngaji lekar, ya. Coba zaman dulu masya Allah, rumah rame, langgar, surau rame, masjid rame, taklim rame. Karena apa? Orang masih dipenuhi dengan ketakwaan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang kedua, bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ilmu yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah, wa yu'allimukum, niscaya akan mengajarkan kepada kalian. Siapa Allah bertakwa kepada Allah, Allah ajarkan ilmunya Allah. Siapapun yang mau berpegang pada takwa kepada Allah, Allah akan langsung bimbing kita dengan ilmunya Allah. Kalau sudah pakai ilmu Allah, maka ini akan melampaui batas nalar manusia. Bapak ibu saudara sekalian, pernah dengar cerita tidak? Mohon maaf, ada orang nyantri dari Banten, tadi mana? Dia nyantri bertahun-tahun, dia nyantri, jarang dia ngaji. Kenapa? Lah emang waktunya ngaji dengan ustadz di pesantren, kiainya keluar ceramah, akhirnya ini santri cuman nentengin pas kopernya kiai, cuman bau nyetirin kiai, cuman bungkusin sendal kiai, begitu.
Kenapa jarang ngaji? Karena kemana kiai pergi dia ngintil kiai. Yang lain ngaji di pondok. Begitu ayah sudah selesai bertahun-tahun ngajinya jarang, dia pulang. Begitu pulang, subhanallah, alhamdulillah, dia ngajar kita pinter, alim. Dari mana coba? Kalau pakai apa kita? Lah ngaji mah jarang-jarang. Temen yang ngaji dia nganterin dia. Kenapa? Karena itu keberkahan, dia taat kepada guru, dia sopan kepada guru, dia pakai akhlaknya kepada guru, tabarukan sama guru. Akhirnya Allah yang bimbing tanpa harus dia belajar capek-capek seperti yang lain. Kenapa? Karena hatinya bersih, takwa Allah. Kemana guru pergi, dia selalu jaga, dia selalu ta'adzim, dia selalu hormat. Akhirnya dia bisa punya ilmu luar biasa. Padahal secara umum ngajinya tidak umum. Kenapa? Allah yang bimbing langsung. Ini cerita bukan satu dua. Begitu banyak ulama di Indonesia, di dunia, yang dia mendapatkan ilmu ladun dari Allah. Karena apa? Takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Wa min dzalika, dan dari demikian itu yang ketiga, faidah atau hikmah dari bertakwa kepada Allah. Apa itu al-furqan? Memiliki kemampuan al-furqan, membedakan atau menjelaskan atau kejelasan indal istibahi, pada saat samar, pada hal-hal yang samar, hal-hal yang ragu, wa wuqu'il iskal, dan terjadinya masalah atau problem, wal kafaratu lisayyiati, wal kafaratu, dan sebagai penebus atas apa? Lisayyiati, untuk keburukan-keburukan, wal maghfiratu, dan ampunan, lidzunubi, untuk dosa-dosa. Faidah hikmah yang ketiga adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan furqan, penerangan jiwa, kejelasan hati dan fikirannya pada saat terjadinya hal yang samar, istibah, antara baik dan buruk, antara halal dan haram, antara layak dan tidak layak. Orang tidak tahu persis, tapi lantaran takwa kepada Allah nanti dibimbing oleh Allah. Oh, ini yang haram, ini yang halal. Kenapa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Rasulullah. Perkara halal itu jelas, wal haramu juga jelas. Tapi karena kita orang ngaji, kita enggak belajar, akhirnya enggak tahu sih mana sih yang halal, mana yang haram. Tapi karena kita takwa kepada Allah, emang dasarnya takwa dijaga oleh Allah. Sekalipun mungkin kita belum ngaji, tapi lempengan itu Allah kasih keterangan, penjelasan. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang buruk, ini yang baik, ini yang layak, ini yang tidak layak. Sekalipun mungkin ilmu kita nggak banyak, daripada ilmunya banyak, sarjananya tinggi, pendidikannya luar biasa, karena tidak takwa, akhirnya dia nggak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka jangan kaget Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kabar berita siapa yang korupsi, orang yang bodoh apa orang yang pintar? Kita tanya coba. Orang pintar, orang yang korupsi yang doktor, yang korupsi yang profesor, yang korupsi yang punya jabatan tinggi eselon 1, eselon 2 sampai eselon beneran. Masa orang tukang becak gelarnya nggak tinggi korupsi, apa yang mau dikorupsi dia? Makanya kebalik, semakin pintar orang semakin justru bisa korupsi, karena pinternya nggak diiringi dengan takwa, ilmunya nggak diimbangi dengan takwa, sehingga dia tidak lagi hatinya terang, lupa mana yang haram, mana yang halal. Padahal ilmunya punya, karena nggak dapat bimbingan furqan dari Allah. Halal dia sikat, haram dia babat, remeng-remeng dia embat. Kenapa? Furqannya nggak ada. Ilmunya punya, dia ngaji sudah tahu kalau nyolong haram, tapi kan nggak punya furqan, lempengan pas nyolong aja pet, hilang hati kesadarannya, mati hatinya. Furqannya nggak ada. Kenapa? Takwanya nggak pernah dibawa. Coba kalau dibawa, insya Allah ada furqan, bisa kita bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Selain mendapatkan furqan dari Allah,
Ketika terjadinya hal yang remeng-remeng, ketika terjadinya masalah di antara dalam hidup kita, juga dia akan menjadi kafaratul sayyi'at, penebus dari dosa-dosa kita. Orang bertakwa, semakin kencang takwanya kepada Allah, akan semakin kencang juga dosanya dihapus oleh Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, hadis Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Lantas pesannya berikutnya, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah, wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan yang pernah kita lakukan, al hasanah berupa kebaikan. Takwa itu tanda kebaikan. Takwa itu amal kebaikan. Maka kalau kita sudah pernah melakukan keburukan, kemudian kita timpa dengan takwa, buruk timpa dengan takwa, buruk salah timpa dengan takwa, maka keburukan yang pernah kita lakukan akan ditimpa dengan kebaikan, yang artinya keburukan kemarin dulu akan dihapus perlahan-lahan oleh ketakwanya kita. Takwa punya sifat menghapus, menebus kesalahan yang sudah kita lakukan. Syaratnya orang salah jangan diteruskan kesalahannya. Begitu tahu salah, segera diganti dengan kebaikan, akan terhapus. Ini orang kan kagak kadang-kadang. Udah tahu mancing, pakai judi, gelatama, salah. Ditingatin orang, iya bang ya. Ah iya. Besok ada lagi galatama, ngikut lagi baik. Ah kan cuma galatama doang. Nggak pernah niat ngapus, nggak pernah niat ganti dengan kebaikan. Akhirnya dikit haram, dikit haram, haram dikit, haram dikit. Lah kalau haram dikit-dikit dikumpulin jadi banyak. Iya. Tapi haram dikit, salah dikit, timpa dengan kebaikan dikit. Haram dikit, timpa kebaikan dikit. Syukur-syukur kebaikannya lah hilang. Yang menyebabkan dosa kita itu menjadi besar karena dikit ditumpuk dikit, nggak pernah mau dihapus. Kaca masjid ketimpa debu dikit, nggak pernah dibersihin dengan air, nggak pernah dilap dengan moceng, itu kaca lama-lama burem. Dosa kita juga begitu, yang burem dikit bersihin, burem dikit. Caranya dengan takwa kepada Allah. Makanya takwa fungsinya, faidahnya, hikmahnya dapat menghapus dosa-dosa kita. Sama dengan wal maghfiratu lidzunub. Takwa menjadi sumber ampunan, wasilah ampunan dari Allah atas dzunub, atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, adakah manusia yang enggak punya dosa? Semua pasti berdosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa yang kadang kita sengaja, kadang enggak disengaja, main nyeplos, enggak disengaja tuh. Tadinya lagi diem, ngomongin orang, enggak sengaja nyeplos namanya. Lah dosa-dosa juga walaupun enggak pakai niat. Ya kan ada. Kan orang kita kadang-kadang sekarang latah, nggak hobi ngomongin orang karena diajak tetangganya ngerumpi, padahal dia mah nggak hobi. Nggak hobi ngomongin orang, tapi nggak sengaja ada teman ngajak ngerumpi, pas lumpangan ngerumpi dia ngomongin orang, kan nggak sengaja namanya itu. Dosa enggak? Ya dosa biar kata nggak sengaja. Sekarang nggak sengajanya kebiasaan, saben hari nggak sengaja. Karena banyak yang ngajakin. Lah, dosa kecil lama-lama besar. Terasa atau enggak terasa. Makanya dosa-dosa ini, dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, terasa, tidak terasa, langsung, tidak langsung, itu dihitung sama Allah. Makanya kalau pengen tidak numpuk, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Itu kata hadis. La saghirata, enggak ada tuh yang namanya dosa kecil ma'al israr. Kalau yang kecil-kecil tadi dikerjain terus-menerus, ngerumpi dikit terus, dikit. Jadi besar. Enggak ada cerita dosa kecil kalau diulang-ulang. Tapi wala kabirata, tapi juga enggak ada dosa menjadi besar, enggak ada. Ma'al istighfar, kalau digempur dengan istighfar, selalu minta ampun kepada Allah. Oh salah, astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, salah, nggak mau ngulang lagi dah, astagfirullahaladzim. Oh salah, waduh nyesel saya Allah, nggak mau ngulang. Insya Allah nggak ada dosanya lagi. Ini sudah kecil diterusin, udah gede dibablasin, tambah dia dosanya numpuk, nggak pernah minta ampun. Lah syarat di antara cara agar dosa kita diampuni oleh Allah, banyak-banyak melakukan ketaatan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in
tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqu, jika sekiranya engkau bertakwa kepada Allah. Ini syarat, nanti ada jawabnya. Jika kamu sekalian mau bertakwa kepada Allah, syaratnya jika mau ya. Kalau mau takwa kepada Allah, yaj'al, maka dijawab oleh Allah, yaj'al, niscaya Allah akan menjadikan lakum, bagi kalian, apa? Furqanan, petunjuk yang membedakan dari mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Allah yang kasih tahu. Wa yukaffir, dan akan menebus, akan menghapus siapa Allah, angkum, dari kalian, sayiatikum, keburukan-keburukan kalian, baik yang kemarin, yang sebelumnya, apapun keburukan kita akan dapat jaminan dihapus oleh Allah kalau kita mau bertakwa kepada Allah. Wa yaghfir lakum, wa yaghfir, dan pasti akan mengampuni siapa Allah, lakum, bagi kalian, dari seluruh dosa-dosa kita. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil 'adzim, zat yang memiliki anugerah yang begitu besar. Wa min dalika, dan dari yang demikian itu berikutnya, yang keempat, hikmah yang keempat dari takwa itu an-najatu, selamat, terhindar dari apa? Minan nari, dari siksa api neraka. Orang yang takwa kepada Allah dijamin besok kelak kita di akhirat akan dijauhkan, diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dunia selamat, akhirat selamat. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, apa firman Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in, dan tidak ada seorang pun, minkum, dari kalian, illa, melainkan wariduha, pasti akan masuk ke dalam neraka, pasti akan mengalami siksa api neraka, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kana ala rabbika, kana adalah yang demikian itu, ala rabbika, atas Tuhanmu, hatman, menjadi ketentuan, maqdiyan, yang sudah diputuskan oleh Allah. Kenapa? Karena setiap kita berdosa kepada Allah, setiap dosa, kalau dosanya dibawa sampai mati, kalau dosanya dibawa sampai akhirat, maka dosa itu akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Maka agar kita nggak masuk, nggak nyemplung, nggak nyebur ke neraka Allahnya besok, udah kumpul lagi di dunia, segera taubat, hapus dosa kita dengan caranya takwa. Maka kalau di dunia selagi hidup masih dikasih kesempatan umur oleh Allah, dipakai untuk takwa. Yang sudah tua sisa umurnya gunakan untuk takwa. Yang masih muda gunakan umurnya untuk takwa, karena nggak ada jaminan muda sampai tua, ya kan? Ngomong sekarang belagu, ya Allah, oh saya masih muda, ngaji mantaran baedah, saya masih muda, jamaah mantaran bae kalau tua. Lah iya kalau nyampe tua, lah kalau kagak. Makanya orang sekarang masih begitu, nggak ngeliat apa sekarang. Orang muda udah kena stroke, orang muda udah kena encok, orang muda udah kena jantung, orang muda udah kena hipertensi, orang muda gitu. Makanya jangan pernah merasa oh entar-entaran, karena kita nggak tahu kalau ngomong entar emang nyampe besok kita masih panjang umur. Makanya selagi ada umur, gunakan untuk takwa kepada Allah, biar umur hidup di dunia ini selamat, di akhirat juga terhindar dari siksanya api nerakanya Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, tsumma, kemudian nunaji, kami akan menyelamatkan siapa alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua masuk neraka karena semua punya dosa, tapi kemudian besok Allah pilihin yang diselamatkan oleh Allah. Oh iya, ini dosanya ada, tapi waktu di dunia takwanya kenceng. Oh iya, dia dosanya ada, tapi di dunia masih dia mau bertakwa kepada Allah. Pilih sama Allah, diselamatkan, tidak diceburkan ke api nerakanya Allah.
Dosa banyak nggak pernah takwa, langsung lempar. Dosanya banyak nggak pernah minta ampun, langsung lempar. Kenapa? Nggak pernah ada takwanya kepada Allah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Wa yunajjillah, wa yunajji, dan akan menyelamatkan siapa Allahu Allah, alladzina taqu, orang-orang yang bertakwa. Diselamatkan lantaran apa? Dengan apa Allah menyelamatkan mereka orang bertakwa? Bimafazatihim, dengan keberuntungan mereka. Beruntung karena apa? Orang yang bertakwa dicap, diberikan label, diberikan predikat oleh Allah orang yang beruntung. Mereka beruntung karena mampu membawa takwa sepanjang hidupnya. Di saat berat dia mau bertakwa, di saat senang dia tetap bertakwa, di saat susah apalagi dia tambah takwa. Ini orang beruntung. Orang-orang yang beruntung karena selalu membawa modal takwanya kepada Allah. Ini akan jadi sabab dia yang menyelamatkan dirinya dari siksanya Allah. La yamassuhum, keberuntungan mereka itu apa? La yamassuhum, la, tidak akan, yamassuhum, menyentuh mereka orang-orang yang bertakwa. Apa? Tidak tersentuh oleh apa? As-su'u, oleh keburukan. Maksudnya siksa Allah dari api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Walahum, dan tidak pula mereka itu yahzanun, bersedih. Kenapa bersedih? Karena orang yang dimasukkan neraka habis itu akan bersedih nestapa sepanjang-panjangnya, abadi di dalamnya. Tempat kesedihan adalah neraka, tempat kebahagiaan adalah surga. Makanya kalau orang di neraka sudah disiksa begitu panas, selain dia menderita, selain dia menjerit, dia akan semakin tersiksa, semakin bersedih. Kenapa? Di saat penderitaannya besok, Bapak Ibu, orang-orang ahli neraka itu dikasih unjuk lihat oleh Allah nasib orang-orang di surga. Orang di surga enak, bisa menikmati keindahan surga, menikmati apapun yang kenikmatan yang ada dalam surga. Sementara ahli neraka sedang disiksa. Ini yang menambah mereka menjerit dan sedih. Kayak kita ini, mohon maaf, contoh, lagi ngetokin tembok, tangan kita kena martil, jempol kita udah hitam ya, sakit nggak? Sakit. Ada orang lewat sambil makan apel ngeliatin dada, tambah sakit nggak kita? Sakitnya 2 kali. Orang lagi kejedot, orang lagi kejepit, dia enak-enakan ambil makan sambil dada. Sama besok orang neraka sedih dan sakit. Lalu disiksa orang ahli surga pada makan apel, pada tiduran di atas ranjang tilam emas, minum susu surga telaga Kausar, di sono boro-boro minum yang ada air timah, air cor-coran timah yang kalau diminum habis seluruh badan karena meleleh. Ini di surga dia liatin orang enak benar, itu selain pedih, sakit, menderita, sedih, komplit kalau di neraka. Makanya untung orang yang punya takwa, selamat dunia akhirat. Wa min dzalika, yang kelima, wa min dzalika, dan yang dari yang demikian itu, hikmah dari takwa kepada Allah yang kelima, al-makhraju, mendapatkan jalan keluar dari Allah. Jalan keluar dari apa? Minasyaddaid, dari kesulitan-kesulitan. Warizqu, dan mendapatkan limpahan rizki, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak dinana-nyana. Wal yusru, dan mendapatkan kemudahan. Wa 'azamul ajru, wa 'azamul ajri, dan agungnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima luar biasa Bapak Ibu Saudara. Asal orang mau bertakwa, dia nanti akan mendapatkan kesulitan, kemudahan di saat kesulitan, tidak mendapatkan jalan keluar ketika sedang bermasalah, mendapatkan kemudahan saat kesusahan, mendapat kesenangan saat kesulitan. Warizku, dia mendapatkan limpahan rezeki dari Allah dari jalur yang tidak disangka-sangka. Kemudian dia juga akan mendapatkan pahala yang besar.
Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhib lahu ajra. Waman dan barang siapa yattaqi bertakwa siapa man Allah kepada Allah, jaminannya apa? Yaj'al, maka akan menjadikan siapa Allah lahu bagi orang yang bertakwa tadi min amrihi, maaf, yaj'al lahu makhraja mendapatkan jalan keluar. Bapak ibu sulit, utang banyak misalnya, anak bandel, ya, hidup susah, ingat dijamin oleh Allah dalam kesulitan, dalam kesusahan, rajin ibadah, tingkatkan taat, pegang takwa, nanti Allah yang nulungin. Mungkin tetangga nggak peduli, mungkin saudara nggak open, mungkin keluarga nggak pernah eling sama kita lagi kita sulit. Kalau lagi kita senang biasa mereka deket sama kita, kan begitu ya? Duit banyak baik pada datang ke tempat kita. Lagi giliran kita sulit, giliran kita kejepit, atu berotolin hilang. Kita teriak kagak didengar, kita minta tolong kagak dibantuin. Tenang. Wa may yattaqillah, sesulit apapun ingat terus Allah, taat terus kepada Allah. Nanti Allah yang bantu. Mungkin tidak dari saudara, mungkin tidak dari tetangga, mungkin tidak dari abang, empok, adik kita, dari saudara kita. Allah langsung nanti yang nolong sepanjang kita takwanya langsung kepada orang kita. Makan kagak giliran sulit hidup dia curhatnya sama siapa? Sama tetangga. Emang tetangga pasti nolongin kalau kita curhat? Loh, belum tentu. Kita punya utang banyak, puyeng banget pala, akhirnya curhat sama tetangga. Oh, utang gua banyak amat ya. Kata dia ini paling lah sama abah mau gua. Begitu malah. Lah orang puyeng tambah puyeng. Lah kok celeng. Sulit ngadu sama Allah, curhat sama Allah, takwa sama Allah. Nanti Allah yang dengerin, Allah yang nulungin. Curhat sama orang ketimbang denger doang, belum tentu orang nolongin kita ya. Pernah ngalamin? Pernah? Curhat sama orang pernah? Orang yang kita curhatin nolong? Borok dia, lagi kejepit-jepit dia juga lagi susah. Kadang-kadang kita susah, dia lebih susah dari kita. Allah yang maha memberi rizki. Kita ngerasa miskin, Allah maha kaya. Kita ngerasa susah, Allah maha mempermudah. Kita bingung, Allah tidak pernah bingung. Lo orang bingung, curhat sama orang bingung se-RT RW itu sama-sama bingung ya. Yang curhat bingung, yang dicurhatin tambah bingung. Lo bagaimana nolonginnya? Allah dikasih jalan keluar oleh Allah asal mau minta tolong dengan cara takwa kepada Allah. Itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih limpahan rezeki dari jalur yang tidak dinyana-nyana. Mungkin kerjaan lagi seret, ya. Laki pulang malam jarang bawa duit. Ya orang kerjanya mancing, begitu dipancing emangnya kosong. Tapi kalau takwa sama Allah, sedikit yang dilakukan, muter-muter kita kemana tahu, nanti nggak nyangka kita. Makanya tadi dikatakan bisa jadi pertolongan bukan dari saudara, bisa jadi pertolongan bukan dari orang dekat. Kenapa? Karena Allah bisa jadi ngasih rezeki kita dari jalur yang nggak disangka-sangka. Orang yang nggak kita kenal kadang-kadang ngasih proyek, orang yang nggak kita kenal kadang-kadang ngasih amplop, orang nggak kita kenal kadang-kadang ngasih pertolongan, kadang-kadang yang kenal boro-boro nggak kenal yang pisan. Makanya Allah nanti yang nolong kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu bagi orang yang bertakwa min amrihi, dari urusannya apa yang diberikan oleh Allah, yusra, kemudahan. Bapak Ibu Saudara, hafal surat Alam Nasrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra
fa idza faragta fansab wa ila rabb inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan terjadinya kesulitan, seiring dengan adanya kesulitan itu ada kemudahan. Saya tanya, siapa yang bisa ngasih kemudahan? Allah. RT belum tentu bisa. RT bisanya kadang-kadang RT ikut puyeng, ya kita puyeng, RT puyeng, kita puyeng, saudara puyeng. Setiap kali ada kesulitan Allah sudah siapkan jalan kemudahan. Karena zat yang maha memudahkan cuma Allah. Di saat makhluknya nggak bisa, Allah pasti bisa. Makanya di saat kesulitan apapun bentuknya ada kemudahan yang udah Allah siapkan. Caranya minta sama Allah, pasti dikasih. Ini Allah kasih. Kesulitan adalah ujian. Orang blok sawah diuji sama Allah, kasih kesulitan, seret duitnya, seret rizkinya. Ini ingat gua apa enggak, kata Allah. Ingat Allah apa ingat tetangga? Ternyata banyak ingat tetangganya. Akhirnya Allah kemudahan yang Allah siapkan karena enggak pernah diminta oleh kita, enggak turun. Maka kalau sulit, yang pertama kali dicurhati harusnya Allah. Ketika susah, yang pertama kali diminta tolong mestinya Allah. Jangan minta kepada Allahnya nanti kalau udah mentok. Sama saudara minta nggak ditolongin, sama RT minta ditolong nggak ditolongin, sama teman se-RW minta tolongin, nggak ada satupun teman yang nolong. Baru kalau begini mah kudunya ke Allah nih. Mentok baru ke Allah. Kebalik. Minta tolong ke Allah. Nanti Allah yang gerakan manusia, hambanya Allah nolongin kita. Kalau kita gerakin manusia belum tentu gerakin Allah. Tapi kalau kita gerakin Allah, Allah gerakin hambanya nolong kita. Makanya takwa ini modal yang luar biasa. Asal mau, kesulitan yang terjadi karena Allah sudah siapkan kemudahan, pinta sama Allah, pasti diberikan kemudahan turun kepada kita. Sampai diulang berapa kali? 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Janji Allah 2 kali. Ingat, sesulit apapun ada kemudahan. 2 kali Allah ingatkan. Mengapa kita nggak pernah minta sama Allah? Jadi Allah sudah siapkan kemudahan sampai diulang-ulang biar kita eling, biar kita emut. Jangan pesimis, jangan putus asa. Apapun kesulitannya pasti ada Salah satu kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi